Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Segala puja dan puji hanya milik Allah tabaraka wa taala. Salawat beserta salam kita hadiahkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi yang berbahagia ini, insyaallah kita akan membicarakan sebuah tema yang penting untuk kita ketahui secara bersama, yaitu adab-adab membaca Al-Quran yang disebut oleh ulama dengan adabu tilawatil Quran. Kajian kita ini akan saya sarikan dari kitab Mawsu'atu Al-Adab Al-Islamiyah. Ada beberapa adab yang perlu dijaga oleh seorang muslim tatkala dia membaca Al-Quran. Apalagi pada bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, di mana pada bulan Ramadan ini Allah Tabaraka wa Ta'ala mulai menurunkan kalamnya Al-Quranul Karim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Jibril alaihi salam, sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam firman-Nya, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan kalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk dan penjelasan bagi segenap umat manusia. Apabila seseorang membaca Al-Quran dengan penuh adab, maka insya-Allah dia akan mendapatkan banyak faedah dari bacaan yang ia baca tersebut. Oleh sebab itu, penting sekali bagi kita untuk mengetahui adab tilawatil Quran, yaitu adab-adab membaca Al-Quran. Kita langsung kepada temanya. Al-adabul awal, adab yang pertama adalah an-niyatus salihah, yaitu niat yang baik. Bima'na al-ikhlasi fi tilawati lillahi ta'ala. Adab yang pertama ketika seseorang ingin membaca Al-Quran adalah ia mesti membaca Al-Quran dengan niat ikhlas, yaitu membaca Al-Quran semata-mata mengharapkan pahala ganjaran dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fa innal amala idza lam yakun khalisan liwajhihi ta'ala lam yuqbal. Karena amal itu apabila dia tidak ikhlas mengharapkan ridha dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, lam yuqbal, maka ia tidak akan diterima. Kita semua mengetahui bahwasanya syarat diterimanya ibadah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pertama adalah ikhlas, yaitu mengerjakan ibadah semata-mata karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan syarat yang kedua adalah ittiba'u sunnatin Nabi, yaitu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kedua syarat ini terpenuhi, maka ibadah yang dikerjakan oleh seseorang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di antaranya membaca Al-Quran, yang termasuk merupakan ibadah yang agung. Di dalam membaca Al-Quran, seseorang mesti membacanya dengan niat ikhlas, yaitu membaca Al-Quran semata-mata mengharapkan ridha, ganjaran dan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa dalil yang menunjukkan wajibnya ikhlas dalam ibadah? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikhlaskan agama ini semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi bersikap lurus. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita semua sebagai hamba-hambanya untuk beribadah kepadanya dengan ikhlas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dalil dari sunnah, "Innallaha ta'ala la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa tughiya bihi wajhu." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menerima suatu amal kecuali amal tersebut dikerjakan dengan ikhlas, wa tughiya bihi wajhu, dan dikerjakan demi mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima amal yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali
ia melakukannya dengan ikhlas, dengan semata-mata mengharapkan pahala, ganjaran dan keridaan dari Allah tabaraka wa taala. Fayambaghi liqari'il Qur'ana an yukhlisa niyyatahu lillahi ta'ala. Maka sangat pantas dan sangat patut bagi seorang qari'il Qur'an, seorang pembaca Al-Qur'an, untuk memurnikan, membersihkan dan mengikhlaskan niatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqra'uhu riya'a wala sam'a. Dan janganlah ia membaca Al-Qur'an ini dengan niat riya atau dengan niat sum'ah. Bal yakunu niyyatuhu nailal ajri was thawabil mau'udi ala qira'atil Qur'an. Tetapi niatnya yang seharusnya adalah mendapatkan pahala dan ganjaran yang dijanjikan atas ibadah membaca Al-Quran. Jadi seorang pembaca Al-Quran hendaklah dia mengikhlaskan niatnya di dalam membaca Al-Quran ini. Dia tidak membacanya karena riya, dia tidak membacanya karena sum'ah. Dan kita semua mengetahui bahwa suatu amalan jika dikerjakan dengan riya atau dikerjakan dengan sum'ah, ingin mengharapkan pujian dari orang atau ingin mengharapkan orang lain mendengarkan ibadahnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ganjaran kepada orang tersebut. Dan di akhirat sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, Allah akan memerintahkan orang-orang yang riya untuk meminta pahala kepada orang yang ia riya karenanya, dan ia tidak akan mendapatkan. Rasulullah SAW bersabda kepada orang-orang yang riya, Allah berfirman kepada mereka di hari kiamat, izhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Pergilah kalian meminta pahala kepada orang-orang yang kalian riya di hadapan mereka selama hidup di dunia. Fa hal tajiduna lahum min jaza? Apakah kalian dapatkan balasan di sisi mereka? Dan tentu tidak akan didapatkan ganjaran dan pahala dari orang-orang yang seseorang riya karenanya. Bal yakunu niyyatuhu nailal ajri was thawabil mau'udi ala qiraatil Qur'an. Nah, niat seseorang dalam membaca Al-Quran ini adalah semata-mata mengharapkan ganjaran dan pahala yang dijanjikan atas amalan membaca Al-Quranul Karim. Wa kadzalika yajibu alaihi an yanwiya bi qiraatihi al-ihtida'a bi kitabillah ta'ala. Selain itu, seseorang yang membaca Al-Quran wajib atas dia untuk berniat dalam bacaannya apa yang diniatkan, al-ihtida' bi kitabillah, yaitu mengharapkan hidayah dan petunjuk, bimbingan dari bacaannya terhadap kitabullah, terhadap Al-Quranul Karim. Kemudian Syekh melanjutkan wal amala bihi, dan juga mengamalkannya. Ketika kita membaca Al-Quran, kita niatkan bahwa dengan bacaan tersebut kita mengharapkan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengharapkan juga agar kita semua bisa mengamalkan apa yang kita baca. Waluzuma ahkamihi, dan kita berharap juga, berniat juga supaya kita konsisten menjalankan hukum-hukumnya. Wa ta'alluma kaifa yurdillah azza wa jalla, dan kita berharap juga agar kita bisa mempelajari apa-apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Ini merupakan adab yang pertama di dalam membaca Al-Quran, yaitu harus berniat dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Al-adabu tsani, adab yang kedua, al-ihtisab. Al-ihtisab yaitu mengharapkan pahala dari ibadah yang kita kerjakan, termasuk membaca Al-Quranul Karim. Syekh berkata, wa dzalika bi an yarjua thawab qiraatihi minallahi taala. Apa yang dimaksud dengan ihtisab? Yaitu seseorang mengharapkan pahala bacaannya dari Allah tabaraka wa taala. Jadi mengharapkan pahala dari tilawah, dari qiraah, dari membaca Al-Quranul Karim. Wa yaltamisu biha mau'uda al-ajri allazi wa'ada bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ia berusaha mencari pahala yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang membaca Al-Quran. Apa pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang membaca Al-Quran? Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rasulullah SAW menjanjikan pahala yang luar biasa bagi seseorang yang membaca Al-Quranul Karim. Kata beliau, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quranul Karim, falahu bihi hasanah, maka ia akan mendapatkan satu pahala, minimal satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu pahala itu akan dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun. Kata Rasulullah SAW selanjutnya, saya tidak mengucapkan, saya tidak mengatakan bahwa kata alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf dan lam satu huruf dan mim satu huruf. Jadi jika seseorang membaca Al-Quran
minimal dia mendapatkan 1 pahala, dan 1 pahala tersebut dilipat gandakan menjadi 10, dan 10 itu bisa dilipat gandakan bahkan menjadi 700 kali lipat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ya alif lam mim itu bukan 1 huruf kata Rasulullah SAW, melainkan alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Jika seseorang membaca alif lam mim saja, minimal dia mendapatkan 30 pahala. Nah, tatkala seseorang membaca Al-Quran, maka hendaklah dia berniat agar dia ya mendapatkan pahala dari Allah Tabaraka wa Taala dengan bacaan Al-Quran dia tersebut. Kemudian al-adabul tsalis, adab yang ketiga, tilawatul Qur'ani ala tahara, yaitu membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Wa huwa a'zamu lil ajri, dan itu lebih besar pahalanya. Wa akmalu an yakuna al-insanu mutatahhiran, dan lebih sempurna apabila seseorang membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Wa huwa yaqra'ul Qur'an, sedangkan dia membaca Al-Quran. Jadi adab yang ketiga ini, hendaklah tatkala orang membaca Al-Quran, dia membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Karena kalau orang membaca Al-Quran dalam keadaan suci, itu pahalanya lebih besar dan lebih sempurna. Ya, fa in qara'a ala ghairi wudu'in jaza. Namun jika dia membaca tanpa wudu, maka hal tersebut dibolehkan. Jika seseorang membaca Al-Quran tanpa wudu, maka hal tersebut dibolehkan. Wa dzalika idza kana yaqra'u an zahri qalbin, yaitu apabila dia membacanya lewat hafalannya. Jadi jika seseorang membaca Al-Quran lewat hafalannya, mungkin dia hafal beberapa juz dan ia membaca Al-Quran dari hafalannya, bukan dari mushaf, bukan dengan memegang mushaf, maka saat itu dia boleh tidak berwudu, dan jika dia berwudu maka hal itu lebih sempurna. Ya. Wa amal qira'atu minal mushaf fa ala hasabi ma yali fil adabir rabi'. Adapun membaca Al-Quran lewat mushaf, lewat memegang mushaf, maka ya ketentuannya seperti yang akan beliau uraikan dalam adab yang keempat. Jadi adab yang ketiga ini, hendaklah seseorang membaca Al-Quran dalam keadaan berwudu. Itu lebih sempurna. Ya. Namun jika seseorang membaca Al-Quran tanpa ada wudu, hal itu dibolehkan jika ia membaca Al-Quran dari hafalannya. Nah, bagaimana jika seseorang membaca Al-Quran lewat ya mushaf? Ini akan diuraikan dalam adab yang keempat. Al-adabur rabi', adab yang keempat, at-tatahhur limassil mushaf. Adab yang keempat adalah bersuci karena ingin menyentuh mushaf, karena ingin membaca Al-Quran lewat mushaf ya. Mushaf yaitu Al-Quranul Karim. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamussal Qur'ana illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Fa in massahu ala ghairi taharatin fa fihi khilaf. Jika seseorang menyentuh Al-Quran dalam keadaan tidak suci, maka dalam hal ini ada khilaf, ada perbedaan ulama, apakah boleh atau tidak. Jadi Rasulullah SAW bersabda, janganlah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci, yaitu orang dalam keadaan berwudu. Nah, bagaimana jika seseorang menyentuh mushaf dalam keadaan tidak wudu? Ya, nah, di sini kata Syekh ada khilafnya, ada perselisihannya, boleh atau tidak. Wal ahwatu at-tatahhur limassil mushaf. Yang lebih berhati-hati, sikap yang lebih berhati-hati dalam hal ini adalah at-tatahhur, yaitu bersuci, berwudu, limassil mushaf. Ya, karena ingin menyentuh mushaf. Ya, jadi yang lebih hati-hati dalam hal ini adalah jika seseorang ingin membaca Al-Quran dari mushaf, maka hendaklah dia berwudu terlebih dahulu. Faqad ishtarata dzalika aktsarul ulama, karena hal tersebut telah dipersyaratkan oleh banyak ulama. Banyak ulama ya, atau mayoritas ulama mensyaratkan bahwa orang jika ingin membaca Al-Quran dari mushaf, maka hendaklah dia dalam keadaan bersuci. Wa in kana ba'dul ulama'i jawwazu massal mushafi min ghairi wudu'in. Meskipun sebagian ulama membolehkan menyentuh mushaf bagi orang yang tidak berwudu. Walakinil afdalu ma dzakarna minal wudu'i lamassil mushafi. Tetapi yang lebih utama adalah seperti yang kita terangkan, yaitu mesti ada wudu bagi orang yang ingin membaca Al-Quran dengan menyentuh mushaf. Wa hadza aqrabu lil khusyu' wa khushu'i wa huduril malaika. Ini lebih dekat kepada kekhusyukan ya, dan lebih dihadiri oleh malaikat. Jadi pada masalah yang adab yang keempat ini, jika seseorang membaca Al-Quran lewat mushaf, maka yang lebih berhati-hati adalah hendaklah dia membaca Al-Quran dalam keadaan berwudu. Meskipun sebagian ulama membolehkan orang yang tidak berwudu untuk membaca Al-Quran tanpa ada wudu ya. Al-adabul khamis, adab yang kelima, istiqbalul qiblah, yaitu menghadap kiblat. Wa qad dzakara dzalika jama'atun min ahli ilmi. Adab yang kelima adalah menghadap kiblat,
Dan hal tersebut telah disebutkan oleh sekumpulan ulama kan Nawawi wa ghairihi, seperti Nawawi dan selainnya. Fa in lam yastaqbilil qiblata jaza lahul qira'ah. Jika ia tidak menghadap kiblat, ia tetap boleh membaca. Wala haraja alaihi, dan tidak ada dosa. Ya. Wastiqbaluha yakunu ad'a lil khusyu'i wa afdal min adam istiqbaliha. Menghadap kiblat lebih mengundang kepada kekhusyuan dan lebih utama daripada tidak menghadap kiblat. Jadi adab yang kelima ini ya seperti disebutkan oleh sekumpulan ulama termasuk An-Nawawi dan yang lainnya, hendaklah ketika membaca Al-Qur'an orang membaca Al-Qur'an dalam keadaan menghadap ke arah kiblat. Dan jika dia tidak menghadap ke arah kiblat, hal tersebut dibolehkan dan tidak berdosa, dan tidak berdosa jika orang yang membaca Al-Quran tidak menghadap ke kiblat. Namun jika membaca Al-Quran menghadap kiblat, maka itu lebih fokus ya, dan lebih membawa kepada kekhusyuan dan lebih utama daripada tidak menghadap kiblat. Al-adabus sadis, adab yang keenam, tilawatul Qur'ani jalisan. Membaca Al-Quran dalam keadaan duduk. Ini adab yang keenam, membaca Al-Quran dalam keadaan duduk. Wa hadza ablaghu fi tawqiri kitabillah taala. Ini lebih sempurna dalam menghormati kitabullah taala, dan menghormati Al-Qur'anul Karim. Wa ta'zimi sya'airihi, dan lebih sempurna dalam mengagungkan syiarnya, ya, syiarnya Allah tabaraka wa taala. Fa in qara'a waqifan aw masyan jaza. Namun jika seseorang membacanya dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan berjalan, jaza, hal tersebut dibolehkan. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam kana yazkurullaha ala kulli ahyanihi. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, ya, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan berdiri ataupun dalam keadaan berjalan. Nah, adab yang keenam ini, hendaklah seseorang membaca Al-Qur'an dalam keadaan duduk, karena itu lebih sempurna dalam upaya untuk menghormati kitabullah dan lebih mengagungkan syiarnya Allah tabaraka wa taala. Namun jika seseorang membaca Al-Qur'an dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, atau dalam keadaan berjalan, maka hal tersebut dibolehkan. Dalilnya adalah karena Rasulullah SAW senantiasa mengingat Allah tabaraka wa taala, dan di antara bentuk mengingat Allah SWT adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Rasulullah SAW senantiasa mengingat Allah tabaraka wa taala dalam setiap keadaan. Kemudian al-adabus sabi', adab yang ketujuh, yaitu at-tasawwuk, ya, bersiwak. Ya, hendaklah seseorang bersiwak sebelum dia membaca Al-Qur'an. Li tatyibi raihatil fami allazi yakhruju minhu kalamullah taala, untuk ya mengharumkan bau mulut yang keluar darinya kalamullah taala. Jadi ketika seseorang ingin membaca Al-Qur'an, maka hendaklah dia ya bersiwak terlebih dahulu supaya mulutnya tidak bau, supaya mulutnya wangi, ya. Karena ia ingin membaca kalamullah tabaraka wa taala. Fa fil hadithi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Idza qama ahadukum yusalli minal laili falyastak, fa inna ahadakum idza qara'a fi salatihi wada'a malakun fahu ala fihi la yakhruju min fihi syai'un illa dakhala fi famil malak." Kata Rasulullah SAW, apabila seseorang di antara kalian ya bangun pada malam hari untuk mengerjakan salat, falyastak, maka hendaklah dia bersiwak terlebih dahulu. Apabila seseorang bangun pada malam hari untuk mengerjakan salat malam, maka hendaklah dia bersiwak terlebih dahulu. Fa inna ahadakum iza qara'a fi salatihi, karena seseorang di antara kalian jika ia membaca Al-Qur'an dalam salatnya, wada'a malakun fahu ala fihi, maka malaikat mendekatkan mulutnya ke mulut orang yang salat tersebut. La yakhruju min fihi syai'un illa dakhala fi famil malak. Tidaklah keluar sesuatu bacaan dari mulut orang yang salat tersebut kecuali akan masuk ke mulut malaikat, ya. Oleh sebab itu, tatkala seseorang ya ingin membaca Al-Qur'an, hendaklah dia bersiwak terlebih dahulu supaya mulutnya wangi, karena yang akan dia baca adalah firman Allah tabaraka wa taala. Terlebih lagi tatkala seseorang ingin salat pada malam hari dan ia pasti membaca Al-Qur'an dalam salatnya, hendaklah dia ya menggosok giginya ataupun bersiwak terlebih dahulu, ya. Wa hadza fadlun 'azimun jiddan liqiyamil laili. Kata Syekh, ini merupakan suatu keutamaan yang sangat besar bagi ibadah qiyamul laili, yaitu ibadah salat malam. Wali tilawatil Qur'an fi salatil laili, dan ini juga menunjukkan besarnya ya pahala membaca Al-Qur'an pada waktu salat malam. Fa yambaghi lil muslimi mura'atu hadzal amri, maka sangat patut bagi seorang muslim untuk memperhatikan hal ini. Jadi adab yang ketujuh ini, hendaklah seseorang bersiwak terlebih dahulu ketika ia ingin membaca Al-Qur'an. Al-adabus tsamin, adab yang kedelapan, al-qira'atu tartilan,
yaitu membaca Al-Quran dengan tartil. Apa itu tartil? Dijelaskan oleh Syekh, wa zalika bi qiraatil Qur'ani ala muhlin. Yang dimaksud dengan tartil adalah bi qiraatil Qur'ani ala muhlin, yaitu membaca Al-Quran dengan pelan, dengan santai. Wa iqamati alfazihi wa hurufihi, dan ya menegakkan lafaz-lafaznya dan huruf-hurufnya. Maksudnya membaca lafaznya dan huruf-hurufnya dengan jelas, dengan sempurna, dengan baik. Wa mura'atu ahkami tilawatihi, dan dengan memperhatikan hukum-hukum tilawah. Ya, hukum-hukum tilawah Al-Quran, hukum-hukum bacaannya, mana yang didengungkan, mana yang tidak didengungkan, mana yang izhar, mana yang yang tidak, ya, mana yang ditebalkan, mana yang ditipiskan, mana yang dipanjangkan, mana yang dibaca 2 harakat, mana yang boleh dibaca 4 harakat atau 6 harakat. Ya, hendaklah seseorang ya memperhatikan semua ini dalam bacaannya. Oleh sebab itu diperintahkan kita untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Faqad qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah oleh engkau Quran itu dengan tartil. Bacaan dengan tartil itu, pertama, membaca Al-Quran dengan santai, tidak terburu-buru. Membaca Al-Quran dengan memperhatikan ya pengucapan lafaznya, pengucapan huruf-hurufnya, dengan memperhatikan hukum-hukum tilawahnya, ya. Wa huwa min mafhumi qaulihi ta'ala, dan membaca Al-Quran dengan tartil itu termasuk ya dalam mafhum firman Allah Subhanahu wa taala, yatlunahu haqqa tilawatihi. Ya, membaca Al-Quran dengan tartil termasuk dalam mafhum firman Allah Subhanahu wa taala, yatlunahu haqqa tilawatihi. Mafhum artinya sesuatu yang dipahami dari suatu teks, ya, dari suatu teks Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Ada ayat dalam Al-Quran yang berbunyi yatlunahu haqqa tilawatihi. Mereka membacanya dengan benar-benar membacanya. Apa yang dimaksud dengan membacanya dengan sebenar-benarnya? Ayyura'una ahkama qiraatihi wa tilawatihi. Maksud membaca dengan sebenar-benarnya adalah mereka memperhatikan hukum-hukum qiraah dan tilawahnya, ya. Wa yuqimuna alfazahu wa hurufahu. Mereka menyempurnakan, menegakkan lafaz-lafaznya dan huruf-hurufnya, ya. Wa yuhilluna halalahu wa yuharrimuna haramahu wa yattabi'unahu. Mereka juga menghalalkan yang dihalalkan Al-Quran, dan mereka mengharamkan yang diharamkan Al-Quran, dan mereka mengikutinya, mengikuti Al-Quranul Karim. Wa ya'maluna bima jaa'a fihi, dan mereka mengamalkan semua yang terdapat di dalamnya. Fa kullu hadza min tilawatil Quran haqqa tilawatihi. Semua ini tercakup dalam makna membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Jadi ya, membaca Al-Quran secara tertil itu tercakup dalam ayat yang berbunyi yatlunahu haqqa tilawatihi. Mereka membaca Al-Quran dengan sebenar-benar membacanya. Apa yang dimaksud dengan membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya? Yaitu mereka memperhatikan hukum-hukum qiraah dan hukum-hukum tilawah. Mereka ya memperhatikan pengucapan lafaznya, kalimatnya, hurufnya. Mereka menghalalkan yang dihalalkan Al-Quran, mengharamkan yang diharamkan Quran. Mereka mengamalkan segala yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian al-adabut tasya, adab yang ke-9, tahsinus sauti bil qiraah, yaitu memperbagus suara tatkala membaca Al-Quranul Karim. Wa hadza min adabit tilawah, ini termasuk adab tilawah. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, zayyinul qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran itu dengan suara kalian. Fa inna sautal hasana yazidul qur'ana husna, karena suara yang indah akan semakin memperindah Al-Quran. Jadi di adab yang ke-9 ini kita dianjurkan untuk memperbaiki suara ketika membaca Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW bersabda, hiasilah oleh kalian Al-Quran itu dengan suara kalian, karena suara yang indah akan semakin memperindah Al-Quran tersebut, ya. Fayambaghi liqari'il Qur'ana an yuhassina bihi sautahu mastata'a, maka sangat patut bagi seorang pembaca Al-Quran untuk memperbagus suaranya sesuai dengan kemampuannya. Sangat patut bagi seorang yang membaca Al-Quran untuk memperbagus suaranya ya sesuai dengan kemampuannya. Fa innal malaikata tastami'u qira'atahu, sesungguhnya malaikat mendengar bacaannya. Bal wa hatta an-nas tuhibbu an tastami'a lil qari'i zi as-sautil hasan. Ya, kenapa harus memperindah suara tatkala membaca Al-Quran? Pertama, supaya Al-Quran lebih indah kedengarannya. Bayangkan kalau orang suaranya tidak bagus kemudian dia baca Al-Quran, ya, orang mungkin tidak tertarik, ya. Itu yang pertama, supaya Al-Quran semakin indah terdengar. Kemudian malaikat juga ingin mendengarkan tilawah orang tersebut. Bahkan orang manusia, ya, secara umum mereka ingin mendengarkan suara yang bagus, ya.
Fatahsinu sauti mimma yuraqibun nas fi sima'i kalamillahi ta'ala. Memperbagus suara itu termasuk di antara yang mendorong orang untuk mendengarkan kalam Allah, mendengarkan firman Allah tabaraka taala. Maka kita berusaha ya sebaik mungkin untuk memperbaiki suara kita dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Kemudian seterusnya adab yang ke-10 adalah at-tahazzun wat takhasyu', yaitu berusaha menampakkan kesedihan dan berusaha menampakkan kekhusyukan. Ya, fayambaghi liqari'il Qur'an an yakhsha wa an yahzan. Maka patut bagi seorang pembaca Al-Qur'an itu untuk khusyuk, untuk tunduk, ya. Wa an yahzan, dan patut juga bagi dia untuk bersedih, ya. Au yatahazzan, atau berusaha untuk sedih. Ya. Laisa riya'an wala sum'atan, selama ya tidak termasuk kepada riya dan tidak termasuk kepada sum'ah. Jadi tatkala seseorang baca Al-Quran, hendaklah dia nampakkan kesedihannya dan dia nampakkan khusyuknya. Ya, kalau dia tidak bisa untuk khusyuk, maka hendaklah dia berusaha semaksimal mungkin. Kalau dia tidak bisa sedih, maka hendaklah dia berusaha untuk bersedih tatkala baca Al-Quran, ya. Selama tidak membawa ia kepada riya, tidak membawa dia kepada sum'ah, dan selama dia tidak membawa dia kepada sikap berpura-pura di hadapan manusia, ya. Walaisa tazahuran amaman nas, selama bukan berpura-pura di hadapan manusia. Fahaza riya, kalau dia berpura-pura sedih, berpura-pura khusyuk padahal enggak khusyuk, maka ini adalah riya, ya. Tapi dia berusaha khusyuk dan berusaha untuk menghindari riya. Ya, kalau riya bagaimana? Bal syirkun muhbitun lil amal. Kalau orang membaca Al-Qur'an dengan berusaha menyedih-nyedihkan, ya, berusaha untuk mengkhusyuk-khusyukkan hatinya, maka itu adalah perbuatan syirik, ya. Kalau niatnya riya. Nah, dan perbuatan riya itu adalah kesyirikan yang menjatuhkan, bisa menggugurkan amal manusia, ya. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya tatkala membaca Al-Qur'an ini orang mesti berusaha untuk menampakkan kesedihannya, khususnya tatkala ayat-ayat yang menceritakan tentang menceritakan tentang misalnya siksa neraka, ya, dan sebagainya. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahsanun nasi qira'atan allazi iza qara'a ra'aita annahu yakhshallah. Sebaik-baik orang dalam tilawah, dalam qiraah, dalam membaca Al-Qur'an adalah orang yang jika kamu lihat dia membaca, maka engkau meyakini bahwa dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qila inna hadza tahazzun huwa al-maqsud min qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan bahwa tahazun ini, menampakkan kesedihan ini, itulah yang dimaksud dari firman, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an yajharu bihi. Ya, tidak termasuk di antara kami orang yang tidak melagukan Al-Qur'an dan yajhar bihi, dan menjelaskan bacaannya. Jadi tatkala seseorang membaca Al-Quran, maka hendaklah dia menampakkan kesedihannya dan menampakkan rasa khusyuknya, selama tidak membawa dia ke dalam riya dan tidak membawa dia ke dalam sum'ah, atau tidak membawa dia ke dalam sifat berpura-pura di hadapan manusia. Tapi kalau dia menampakkan kesedihannya dengan niat riya, ya, supaya orang melihat dia bersedih membaca Al-Quran, supaya orang melihat dia khusyuk dalam membaca Al-Quran, maka hal tersebut, ya, adalah suatu hal yang berbahaya, bisa menjatuhkan amal yang dia kerjakan tersebut. Kemudian adab yang ke-11, al-adabul hadi asyar, adab yang ke-11, al-buka' awit tabaki, menangis ataupun berusaha untuk menangis, ya. Fayambaghi liqari'il Qur'an an yabkiya mastata'a. Patut bagi seorang pembaca Al-Quran untuk menangis sesanggup dia. Wa huwa yaqra'u kalam Allah Ta'ala, sedangkan ia sedang membaca kalamullah, ya. Fa in lam yaf'al falyatabaki, jika dia tidak bisa menangis, maka hendaklah dia berusaha menangis. Wa qad qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman menjelaskan tentang sifat orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Iza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujjada wa buqiyya. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Ar-Rahman, maka mereka tersungkur sujud dalam keadaan menangis, ya. Jadi dianjurkan bagi seseorang, ya, untuk menangis. Jika dia tidak bisa menangis, maka hendaklah berusaha untuk menangis, ya. Kemudian Syekh menyebutkan beberapa ayat yang menerangkan hal ini. Kita langsung ke bagian keterangannya. Wa inna ma yatahaqqaqu hadzal buka'u wal khusyu'u bi istish'ari 'azamatillahi jalla jalaluhu. Ya, kenapa seseorang bisa menangis? Kenapa seseorang bisa khusyuk ketika membaca Al-Quran? Karena apa? Merasakan keagungan Allah Tabaraka wa Ta'ala.
karena ia merasakan keagungan Allah tabaraka wa taala. Wa annahu allazi takallama bihadzal Qur'an. Kenapa seseorang bisa menangis dan khusyuk ketika baca Al-Qur'an? Sebabnya yang pertama tadi, karena dia merasakan betapa agungnya Allah tabaraka wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an, dan karena ia merasakan bahwa Allah lah yang telah memfirmankan Al-Qur'an ini.